Kita lanjutkan perbincangan. Mas Al, silakan langsung. Kita harus objektif dalam menilai kinerja polisi. Kita akui bahwa ada capaian-capaian positif yang dilakukan oleh kepolisian dalam pemberantasan terorisme, meski ada problem-problem soal hak asasi manusia dan lain sebagainya, tapi secara umum kita anggap berhasil. Kedua, dalam kasus peredaran narkoba dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga harus objektif bahwa masih ada persoalan-persoalan terkait dengan institusi kepolisian. Pertama, terkait dengan korupsi yang terjadi dalam institusi kepolisian itu sendiri, ataupun juga penanganan korupsi yang ditangani oleh kepolisian. Tahun 2010 kurang lebih 145 kasus korupsi yang hingga kini belum diselesaikan oleh institusi kepolisian. Yang kedua adalah terkait dengan kasus hak asasi manusia. Kita akui dalam beberapa survei yang dilakukan oleh kawan-kawan LBH Jakarta menunjukkan dalam proses penyidikan aparat kepolisian 80% masih menggunakan metode-metode penyiksaan di dalam upaya mengungkap kasus. Itu survei yang dilakukan oleh kawan-kawan. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia yang juga menyebutkan bahwa korupsi sebagai satu institusi kelembagaan yang memiliki persoalan dalam konteks korupsi. Itu fakta-fakta yang kita tidak bisa bantah dari survei. Dalam situasi itu saya mau bilang bahwa institusi kepolisian hari ini dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi ada capaian positif, di sisi lain ada capaian negatif. Dalam konteks negara transisi demokrasi, itu memang sesuatu yang kecenderungannya terjadi di negara manapun. Tetapi bukan menjadi sebuah hal pemaaf bagi institusi kepolisian melakukan tindakan-tindakan itu. Dalam pandangan saya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh institusi kepolisian. Pertama adalah perbaikan sistem. Pertama bermula dari problem perekrutan yang penuh dengan sogok-menyogok dan lain sebagainya. Ini harus diperbaiki. Saya akui polisi sudah melibatkan institusi independen untuk melakukan proses perekrutan, tapi kita masih ragukan itu berjalan dengan baik. Masih terdengar di masyarakat untuk masuk menjadi anggota kepolisian harus mengeluarkan sekian banyak. Nah, dalam konteks itu, ketika dia menjadi kepolisian, ada asumsi saya harus mengembalikan duit saya yang dulu hilang ketika saya masuk anggota kepolisian. Setelah muncul motif-motif untuk melakukan korupsi. Dalam kasus promosi karir juga demikian, penuh dengan nuansa duit untuk menjadi Kapolda ataupun Kapolres dan lain sebagainya. Sistem setoran, itu sistem yang harus diperbaiki dan dikontrol. Nah, dalam konteks sistem itu harus diperkuat dan diperbaiki. Yang kedua dalam konteks pengawasan. Dalam konteks pengawasan aparat kepolisian secara internal punya Irwasum, tapi saya pikir itu tidak cukup, harus ada dari luar, ini Kompolnas. Persoalannya Kompolnas tidak memiliki kewenangan yang kuat. Kompolnas hanya menjadi sebagai keluh kesah masyarakat apabila terjadi laporan masyarakat. Tidak punya memiliki kewenangan yang korektif ketika ada kasus, dia bisa melakukan investigasi dan menyerahkan ke Kapolri. Nggak memiliki. Undang-Undang 2002 membatasi kewenangan Kompolnas itu. Dalam konteks itu, Parlemen memiliki peran penting untuk melakukan reformasi Komisi Kepolisian Nasional dengan memperkuat kewenangannya dia sehingga pengawasan menjadi lebih kuat. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan prajurit, peningkatan kesejahteraan polisi merupakan hal yang mutlak dan penting menurut saya. Dan yang keempat, Kapolri merupakan faktor yang juga memberikan pengaruh bagi perbaikan kepolisian ke depan. Dalam konteks itu saya minta kepada Parlemen untuk menggunakan fungsi pengawasan, check and balance dalam konteks pengawasan, dalam konteks seleksi Kapolri. Bagaimana peranan Kapolri yang diharapkan ke depannya ini? Artinya Kapolri harus tegas, pertama. Yang kedua, dia bebas dari korupsi, bebas dari kasus pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Di situ Parlemen memiliki peranan penting untuk memastikan Kapolri yang baru. Dan ingat, pasal 11 Undang-Undang 2002 menyatakan Parlemen memiliki hak menolak atas persetujuan Kapolri yang diserahkan Presiden. Jadi walaupun masa seperti itu, apakah ini karena kita ada, yang kita tahu ada calon tunggal begitu ya? Ini masukan suruh nolak. Menurut saya, Parlemen harus objektif, harus dengan objektif, cara meminta Komnas HAM. itu. Pertama, memanggil apakah Bapak Timur Pradopo terlibat dalam kasus kerusuhan Mei dan kerusuhan Trisakti. Ketua Komnas harus menjelaskan karena dia sudah mengeluarkan laporan HAM dalam kasus Trisakti dan Mei. Itu penting. Kalau menurut Komnas HAM ini dugaan terlibat kuat, maka Parlemen harus menyatakan ini tidak patut untuk diteruskan. Kalau misalkan diduga dia tidak terlibat, maka Parlemen melanjutkan. Juga melibatkan PPATK untuk menjelaskan terkait dengan itu. Kompolnas sudah melakukan melibatan itu untuk menyelesaikan. Baik, Pak Iskandar, tanggapannya?